الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة الإسلام وأنعمنا بنعمة الإيمان والإحسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia penuh barakah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah, dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah perintahkan kepada kita akan membawa keberuntungan, membawa kebaikan dan kebahagiaan kita. Dan kita juga berusaha meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap yang dilarang Allah pasti mengandung madarat, mengandung bahaya, merugikan kita semua, sehingga kita benar-benar menjadi muttaqin yang kelak akan berbahagia, sejahtera fid din wa dunya hatta al-akhirah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bahagia dan sengsara, senang atau sedih adalah bagaikan angin yang berhembus yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Tidak semua orang kaya itu hidupnya akan senang bahagia. Terkadang dia pun akan merasakan kesedihan yang tiada tara. Tidak selamanya orang miskin akan susah, akan menderita. Kadang-kadang dia pun justru tidurnya nyenyak, makan enak, badan sehat, ketawa terbahak-bahak. Itulah kehidupan dunia. Ada senang, ada susah, ada bahagia, yang Allah jadikan sebagai ujian bagi setiap manusia. Ada kalanya kita diuji dengan kesenangan, kebaikan, kekayaan, dan ada kalanya diuji dengan keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa
wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini menandakan bahwa selain Allah di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Kalau hari ini senang, bisa jadi besok akan susah. Yang hari ini sedih, bisa jadi besok akan bahagia. Yang hari ini sakit, bisa jadi besok akan sembuh. Semua berputar bagaikan roda yang berjalan. Setiap orang akan mengalami bahagia, sengsara, senang atau sedih. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan aku akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kalian semua akan kembali kepadaku, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang justru akan kuat, justru akan lulus ketika diuji dengan keburukan, kemiskinan, banyak masalah. Kadang-kadang orang justru akan membawa kebaikan, justru akan menjadi orang baik kalau dia diuji dengan keburukan-keburukan atau sebaliknya. Ada juga orang yang dalam hidup itu diuji oleh Allah, diuji dengan kekayaan, ingin jadi pejabat. Allah jadikan dia seorang pejabat. Dia bercita-cita ingin menjadi polisi. Allah jadikan dia seorang polisi. Dia bercita-cita ingin jadi pejabat, ingin jadi konglomerat, ingin jadi orang terkenal, ingin jadi orang yang punya pengaruh besar, ingin menjadi orang yang menang dalam setiap persaingan. Allah jadikan, Allah berikan kepadanya. Tapi ingat, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kalau memang isi dunia seperti itu, senang dan susah, bahagia dan sengsara yang pasti akan kita alami, maka bagaimana sikap kita di dalam menghadapi hidup di dunia yang tidak pasti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna kulla amrahu khair, walaysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. In asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Mengagumkan setiap perkara yang menimpa orang yang beriman. Di dunia ini setiap masalah apabila dihadapi oleh orang-orang yang benar-benar dia beriman, maka setiap masalah itu baik berupa masalah yang menyenangkan atau masalah yang tidak menyenangkan, apabila diterima dihadapi oleh orang yang beriman, maka setiap masalah itu akan baik bagi dia. Itulah sikap yang istimewa bagi orang yang beriman, dan hal itu tidak akan bisa terjadi dengan kebaikan-kebaikan itu kecuali hanya bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu selalu positif apapun yang diterimanya. In asabathu
syarra'u syakara wa kana khairan. Apabila dia dianugerahi, diberi oleh Allah sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ketika orang yang beriman, apa yang diinginkannya tercapai, dia bahagia, maka dia bersyukur. Apabila dia ingin kaya, dia jadi kaya. Apabila dia ingin sukses bisnisnya, ternyata sukses bisnisnya, maka dia akan merasa bahwa semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya yakin bahwa itu anugerah Allah, bukan semata-mata karena keahliannya, karena relasinya, bukan. Semuanya adalah ditentukan ataupun berian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa hasil kepintarannya sendiri. Lalu lisannya dia ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dia memuji Allah, hadza min fadli rabbi. Lalu keberhasilan itu, kesuksesan itu digunakan untuk hal yang baik yang diperintahkan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia ketika sukses tidak lantas sombong, justru dia banyak bersyukur kepada Allah. Maka sikap seperti ini sangat baik, bahkan nikmat itu akan selalu ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala sedang bahagia, bersyukurlah kepada Allah, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Apabila ia ditimpa sesuatu yang menyedihkan, yang menyusahkan, dia akan bersabar. Seperti kalau kita melihat hari-hari terakhir ini, sebuah tragedi di Pondok Pesantren Al-Khazini, bagaimana begitu susah dan menderitanya keluarga dari pesantren. Bangunan yang begitu besar hancur, miliaran rupiah harus hilang. Belum lagi nyawa santri-santrinya. Begitu banyak korban yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khazini. Wali santri, betapa mereka akan merasakan satu kesedihan yang luar biasa. Maka apabila seorang manusia dengan kesedihan itu, dengan kesusahan itu, dia bersabar, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi, dan Allah akan memberikan pahala yang besar atas kesabaran terhadap musibah yang terjadi padanya. Sebaliknya, kalau dia tidak sabar, Allah akan murka, dosanya tidak akan diampuni, tidak akan mendapatkan pahala, dan derajatnya tidak akan ditinggikan oleh Allah. Dan satu hal, suka atau tidak, rela atau tidak, sabar atau tidak, takdir Allah pasti akan terjadi. Rela dan tidak rela, suka dan tidak suka, sabar atau tak sabar, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan terjadi. Maka di mata orang yang beriman, setiap kejadian akan membawa kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang ahli syukur dan bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni semua dosa-dosa santri-santri dan semua yang wafat dalam tragedi di Pondok Pesantren Al-Khazini.
Dan mudah-mudahan dosa orang tua kita, saudara-saudara kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita mendapat ridho Allah, dan kita ditempatkan oleh Allah kelak menjadi orang-orang yang berbahagia, sejahtera di dunia wa dunya hatta al-akhirah.